Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, alhamdulillah anak ibu, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita masih di tema 5 subtema 3. Namun kali ini pembelajaran kita akan memasuki muatan pembelajaran yang baru, yaitu muatan PPKN mengenai bersatu dalam keberagaman makanan daerah, suku bangsa, dan tarian daerah. Pada pembelajaran kita yang terdahulu, kita sudah belajar bagaimana bersatu dalam keberagaman. Nah, kali ini kita akan belajar lebih spesifik lagi tentang makanan daerah, suku bangsa, dan tarian daerah. Nah, anak ibu, seperti biasa, kita awali segala kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan kemudahan, keberkahan, kelancaran, serta keridhaan dari Allah ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan anak ibu setelah anak ibu menyimak apa yang ibu sampaikan di dalam video ini, anak ibu mampu menjelaskan contoh sikap bersatu dalam keberagaman makanan daerah, suku bangsa, dan tarian daerah di lingkungan sekitar. Serta anak ibu juga mampu menyontohkan sikap bersatu dalam keberagaman makanan daerah, suku bangsa, dan tarian daerah di lingkungan sekitar. Nah, baiklah anak ibu, bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia juga terkenal akan keberagaman hasil alam, adat istiadat maupun kebudayaan. Nah, berbagai keberagaman kekayaan daerah tersebut membuat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bangga dan hingga saat ini terus bersatu. Keberagaman tersebut juga sejalan dengan salah satu semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Dalam keberagaman kekayaan daerah, kita perlu saling menghormati setiap perbedaan. Nah, perbedaan justru dapat membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Nah, keberagaman kekayaan daerah itu sebaiknya membuat kita terus bersemangat untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan kita. Nah, hal ini dapat terwujud jika kita menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, anak ibu, kita akan masuk ke keberagaman yang pertama ya, yaitu keberagaman suku bangsa. Nah, apa sih suku bangsa itu, Bu? Kita kan merupakan bangsa yang besar ya nak ya, bangsa yang terdiri dari kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, ternyata bangsa kita ini terdiri dari suku-suku yang sangat banyak dan berbeda-beda di setiap provinsi ataupun setiap daerah. Nah, apa itu suku bangsa? Nah, suku bangsa itu adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Nah, biasanya kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan. Jadi, suku bangsa dari setiap individu yang ada di Indonesia itu merupakan keturunan dari masing-masing nenek moyangnya. Ini sukunya ya nak, bukan agama ya. Nah, kemudian sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa, maka sikap toleransi perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, perpecahan dapat kita hindari. Sebagai bangsa yang memiliki beragam suku bangsa, nah perbedaan suku menjadikan negara kita itu kaya. Kita harus tetap bersikap rukun dan bersatu agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Ketika ada musibah di daerah lain, kita juga bisa saling membantu. Seperti halnya yang terjadi saat ini ya nak, ada banyak bencana alam di negara kita. Anak ibu bisa salurkan bantuan berupa uang ataupun pakaian-pakaian yang sudah
tidak terpakai namun masih layak pakai ya nak, untuk membantu meringankan beban-beban saudara kita yang tertimpa musibah. Kita juga bisa menggalang bantuan dari warga sekolah. Namun karena kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, namun anak ibu bisa langsung salurkan saja kepada yang membutuhkan. Lalu kita bekerja sama dengan sahabat dari daerah lain untuk menyalurkannya. Ini juga bisa anak ibu terapkan jika anak ibu memiliki teman di daerah lain. Nah, mari kita mengenal beberapa suku yang ada di Indonesia ya nak. Nah, suku bangsa di negara kita itu sangat banyak. Nah, beberapa yang ibu tampilkan di sini itu mewakili segelintir aja atau sedikit saja yang ada di negara kita. Seperti contohnya di Nanggro Aceh Darussalam atau di Aceh itu ada suku Gayo ya, ada suku Tamiang, suku Alas dan lain-lain ya. Di Sumatera Utara itu yang terkenal sukunya suku Batak ya, ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, Simalungun dan lain-lain. Begitu juga di Sumatera Barat, ada Minangkabau dan yang lainnya. Nah, kalau di provinsi kita bagaimana Bu? Di Provinsi Riau sama juga. Di Provinsi Riau pun memiliki banyak suku bangsa. Di antaranya itu ada Sakai, suku Hutan, yang paling terkenal suku Melayu, suku Bunai, suku Kubu, dan suku Akit. Nah, berikut yang ibu tampilkan ini, anak ibu bisa baca untuk lebih mengetahui suku mana dari setiap provinsi itu ya nak ya. Nah, ini juga merupakan wawasan bagi anak ibu semua untuk anak ibu merasa bangga kalau Indonesia itu memiliki kekayaan akan suku bangsa, namun persatuan tetap dijalin. Nah, berikutnya kita juga di Indonesia itu memiliki berbagai kekayaan berupa makanan daerah. Nah, apa sih makanan daerah itu? Nah, makanan daerah itu adalah makanan yang dimana umumnya akan dapat dikonsumsi pada suatu daerah. Biasanya karakter yang berada pada suatu daerah itu akan dapat dicerminkan oleh sebuah karakter yang dimiliki oleh masyarakatnya. Contohnya, makanan daerah itu biasanya mudah ditemui di tempat itu dan menjadi ciri dari daerah tersebut. Contohnya misalnya kalau di kita di Riau atau di Pekanbaru itu ada bolu kemojo. Nah, itu adalah makanan yang sangat mudah ditemui di Riau. Namun kalau anak ibu mencari bolu kemojo di daerah lain belum tentu ada. Walaupun ada tapi mungkin lebih sulit mencarinya. Oleh karena itu, bolu kemojo itu adalah salah satu makanan daerah dari Provinsi Riau. Begitu. Nah, mari kita mengenal beberapa makanan khas yang ada di Indonesia ya nak. Ini adalah makanan yang cukup populer ya. Selain dari ini juga ada banyak makanan lain. Cuman ibu tampilkan hanya beberapa. Selebihnya anak ibu bisa tanyakan kepada orang tua. Anak ibu berasal dari mana orang tuanya? Kemudian sukunya suku apa? Makanan khasnya apa di sana? Apa saja yang enak dan menjadi tradisi di sana? Sebagai contoh nih, makanan khas di Aceh ya. Itu ada mie Aceh ya yang paling terkenal ya. Sampai di sini juga ada yang jual. Kemudian makanan dari Sumatera Utara itu yang terkenal ada bika Ambon. Kemudian makanan dari Sumatera Barat yang cukup terkenal sampai ke dunia ya nak. Ini adalah rendang Padang. Nah, ya nak. Kemudian ada juga makanan dari Riau, gulai belacan. Nah, ini salah satu makanan andalan dari provinsi kita. Selain dari itu masih banyak ya yang lain ya nak ya, dari daerah Jawa juga masih banyak, ada getuk, ada yang lainnya, masih banyak provinsi lain yang memiliki makanan-makanan khas. Makanya negara kita ini terkenal negara yang memiliki kekayaan tradisi dan kekayaan kebudayaan yang terkenal sampai ke dunia internasional. Nah, berikutnya kita juga punya beberapa tarian daerah yang merupakan tradisi dari bangsa kita. Nah, tarian daerah ini dikenal juga dengan nama lain tarian rakyat ataupun tari tradisional. Apa sih tarian daerah itu, Bu? Nah, tarian daerah itu adalah tarian yang tumbuh di kalangan masyarakat atau rakyat
Dengan ragam tarian rakyat tersebut tumbuh menurut letak geografi seperti pegunungan ataupun pesisir pantai. Nah, hal ini itu biasanya membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Nah, tarian daerah ini anak ibu perlu anak ibu ketahui sebagai wawasan anak ibu karena kita berada di negara Indonesia. Namun karena tarian daerah ini tidak sesuai dengan syariat kita cukup mengetahui saja ya, tapi tidak usah dicontohkan ataupun dilihat karena biasanya tarian daerah ini di negara kita itu ditampilkan dengan iringan musik dan biasanya juga yang menarikan adalah perempuan-perempuan dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Oleh karena itu anak ibu cukup mengetahuinya saja ya nak, dengan tidak usah mencontohkan ataupun meniru, hanya cukup mengetahui sebagai wawasan. Nah, keberagaman tarian daerah ini juga membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya. Nah, sebagai bangsa yang kaya akan budaya berupa tarian daerah, kita seharusnya bangga akan tarian daerah tersebut. Maka kita boleh mempelajari tarian daerah lain, tapi kita tidak boleh terapkan ya nak, atau tidak boleh kita praktikkan. Dengan begitu, kita juga menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nah, mari kita mengenal beberapa jenis tarian di Indonesia. Di sini ada ibu tampilkan beberapa jenis tarian berdasarkan daerah asal ya nak. Kalau dari daerah Aceh itu ada tari saman ya yang cukup terkenal. Kemudian ada tari di Sumatera Utara itu ada tari serampang 12, atau ada di Sumatera Barat itu ada tari piring, dan di provinsi kita sendiri itu ada tari joget lambak dan tari tandak ya. Dari ini semua kita melihat bahwa ternyata banyak kekayaan dari kebudayaan kita di negara kita ini. Makanannya berbagai macam, sukunya berbagai macam, serta tarian-tariannya juga beragam. Jadi ini mencerminkan kekayaan negara kita yang membuat kita bersatu menjadi lebih baik, bukan menjadi terpecah belah. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sikap tolong-menolong dalam keberagaman ya nak. Karena sikap tolong-menolong ini adalah salah satu wujud dari penerapan sikap bersatu dalam keberagaman. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Maka sikap tolong-menolong itu sangat diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong juga harus kita lakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Tolong-menolong itu dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun dimanapun anak ibu berada. Nah, misalnya nih ketika anak ibu membantu adik anak ibu dalam mengerjakan tugas sekolah. Apalagi sekarang kondisinya lagi pembelajaran daring. Sebagai kakak, anak ibu bisa membantu meringankan adiknya belajar di rumah. Atau dengan yang lain, membantu ibu menyiapkan makan, atau membantu menyapu rumah, ataupun yang bisa anak ibu lakukan untuk meringankan beban. Nah, apa sih sikap tolong-menolong itu Bu? Nah, ternyata sikap tolong-menolong itu adalah sikap saling membantu meringankan beban ataupun penderitaan serta kesulitan orang lain dengan cara kita melakukan sesuatu ya nak ya. Nah, saat di lingkungan kita berada, misalnya terjadi bencana. Nah, makanya kita sebaiknya itu harus ikut membantu. Saling membantu saat terjadi bencana itu merupakan sikap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Saat membantu orang lain sebaiknya kita tidak perlu pilih-pilih ya nak ya. Kita sebaiknya membantu semua orang yang membutuhkan tanpa melihat perbedaan suku ataupun sosialnya. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu bersatu dalam keberagaman, kekayaan Indonesia merupakan cerminan dari jati diri bangsa Indonesia yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, serta tolong-menolong merupakan wujud bersatu dalam keberagaman.
Alhamdulillah anak ibu telah menyaksikan video pembelajaran tema 5 subtema 3 dan penjelasan yang ibu berikan ya Nak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi anak ibu semua dan Allah mengangkat segala kebodohan yang ada dalam diri kita. Ibu ucapkan jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.